Saya mau bacakan untuk tugas di luar kelas hari ke-12. Langsung aja. Itu yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan kelas persiapan. Kelas persiapan itu kelas untuk anak yang kelas persiapan itu adalah kelas untuk anak yang mau daftar di Bimba. Jadi tuh kayak jadi istilahnya tuh kayak pertama itu ada kelas jadi sebelum masuk ke Bimba itu ada kelas persiapan di mana kita tuh harus mempersiapkan kayak daftar di Bimba itu. Nah, kalau misalnya kita udah selesai ke kelas persiapan, nanti dilanjut lagi ke ada kelas trial lah, dilanjut lagi kelas trial, ada lagi kalau misalkan udah di kelas trial nih, baru nih anak mau lanjut apa enggak kelas Bimba gitu. Jadi kelas persiapan itu adalah kelas persiapan untuk yang baru mendaftar di Bimba. Dan yang untuk nomor 2-nya itu adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam kelas persiapan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam kelas persiapan itu 2 minggu sampai 1 bulan. Dan untuk nomor 3-nya itu mengapa murid perlu masuk kelas persiapan? Karena untuk mengetahui si anaknya itu mau masuk di Bimba kah atau mau masuk atau enggaknya, kan kita perlu kelas persiapan dulu ya. Ketika kita dia udah masuk kelas persiapan, terus mentornya buat nyaman dia dan dia ketemu sama teman-teman baru, admin itu bikin nyaman, insya Allah nanti selanjutnya dia akan ngikutin ke kelas gratis. Kalau misalnya anaknya mau, kalau anaknya udah merasa nyaman, pasti anaknya itu bakal datang kembali lagi ke Bimba. Saya mau sekolah gitu, pastikan. Nah, ketika anak udah ada persiapannya, itu baru kita masuk ke kelas trial atau percobaan gratis. Dan untuk nomor 4, apa materi yang diberikan dalam kelas persiapan? Materi yang diberikan dalam kelas persiapan itu adalah adalah verbal huruf kayak misalnya kayak HP A I U E O, misalnya ada kayak HP B B D G K M P S Y, terus ada kayak JLN T R C, dan ada verbal kata juga, seperti kayak 4 HPK, 4 HPS, terus ada dikte verbal juga D4 HPS, D4 HPK gitu. Terus untuk tujuan utama kelas persiapan? Anak menyukai kegiatan yang dilakukan di kelas persiapan. Tujuannya itu adalah anak menyukai kegiatan yang dilakukan di kelas persiapan. Dan untuk nomor 6-nya itu apa tujuan khusus kelas persiapan? Terampil berbahasa Bimba, terus terampil menyebut huruf A I U E O, terampil menyebut gambar ataupun misalkan menyebut atau menunjuk huruf berupa hurutan atau angka kayak gitu. Terus untuk nomor 7 itu bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama kelas persiapan? Mengevaluasi tujuan kelas persiapan itu pasti kita mengevaluasi dua evaluasi afektif sama evaluasi kognitif. Dimana evaluasi afektifnya itu kita lihat cara dilakukan, pasti yang afektif itu dilakukan setiap saat ya. Kita melihat gimana antusiasnya si anak, semangat kasih anak, terus tertarik atau antusiaskah yang sama kita bicarain, atau misalnya ketika kita mengikuti kelas persiapan kita kasih tahu misalkan ayo kita nunjuk angka atau berhitung 1 sampai 5, itu kita lihat dia semangat gak, antusias gak gitu. Dan untuk kognitif sendiri itu adalah dilakukan setiap 10 menit sekali untuk mengetahui dilakukan setiap 10 menit sekali untuk mengetahui kemampuan si anak sampai mana. Dan
evaluasi kognitif itu dilakukan secara individual. Secara individual itu seperti apa? Kayak misalkan kayak apa? Dilakukan kepada masing-masing anak, masing-masing anak dengan materi atau sesuai yang mau dievaluasi. Kalau kayak contohnya itu kalau misalkan mau evaluasi kognitif seperti anak itu bacanya, itu masing-masing anak pasti dievaluasi baca. Kayak misalkan ya, misalkan baca, coba kak baca mama hurufnya apa kak, misalkan ma mama, diulangi lagi secara 3 kali sampai kita betul. Dan untuk nomor 8 itu adalah bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus sekelas persiapan, yaitu mengevaluasi afeksi yang dilakukan setiap hari atau bukan setiap hari ya, setiap saat, pasti setiap pertemuan, setiap saat. Nah, terus evaluasi yang kedua itu adalah evaluasi kognitif yang dilakukan setiap 10 menit sekali. Dan untuk nomor 9 itu apa indikator murid dapat dipindahkan dari kelas persiapan ke kelas lanjutan. Jika tujuan di kelas persiapan sudah terpenuhi, maka si anak boleh berpindah ke kelas lanjutan. Jadi kalau misalkan kelas persiapannya udah selesai, nah si anak boleh berlanjut ke kelas lanjutan yang berarti otomatis udah masuk di bimbel. Tapi kalau misalkan anaknya nyaman, ketika anaknya nyaman di suatu lingkungan, terus dia ketemu sama orang-orang baru, ketemu sama teman baru, ketemu sama motivatornya, terus ketika motivatornya atau temannya bisa membuat nyaman dia pasti akan datang lagi. Pasti dia akan minta ke ibunya, bu besok saya akan sekolah, bu besok aku mau sekolah gitu. Untuk tugas di luar kelas pertemuan 12 cukup di sini aja. Terima kasih, sampai jumpa.